Jadi kita sudah tahu ya begitu masifnya klaim-klaim para Muslim yang selama ini mereka selalu bilang ini Mekah itu adalah ibu kota, kota yang sangat penting di dalam peradaban Islam mula-mula. Dan bahkan mereka kait-kaitkan bahwa Ibrahim yang mereka anggap itu adalah Abraham pernah ke Mekah dan membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Dan kemudian Ibrahim juga kemudian menikahkan anaknya Ismail kepada suku Jurhum, yang mana suku Jurhum itu adalah orang Arab. Nah, itu semua klaim-klaim para Muslim, ya, termasuk klaim-klaim para Muslim yang selama ini seringkali kita dengar-dengar ya, di mana mereka berusaha untuk mengklaim itu untuk membuktikan bahwa Islam itu benar, bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan agama yang dibawa oleh Abraham. Karena mereka mencoba untuk menghubungkan agama Islam ini dengan keyakinan atau ajaran yang ada hubungannya dengan Abraham gitu. Mereka mencoba untuk masuk di dalam lingkaran yang disebut sebagai agama Yudaisme itu, yang berasal atau yang berakar dari agama Yudaisme. Nah, selama ini banyak orang mengira bahwa agama yang Yudaisme itu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam, ya kan? Nah, sebetulnya kalau diperhatikan justru itu tidak bisa terbukti jika dikatakan bahwa Islam itu adalah termasuk juga agama yang disebut dengan Abrahamic religion, ya. Itu tidak bisa. Dan mereka terus berusaha sangat keras untuk melakukan hal ini. Ini yang akan mereka terus lakukan. Ini yang akan mereka terus lakukan. Itu yang terus mereka jual ke kita. Oh, kami ini bagian dari agama Ibrahim gitu. Ya, kalau ngeklaim aja terus, sampai kapan? Ya kan? Sampai kapan? Nah, malam ini atau kali ini kita akan melihat ya, mengapa Mekah itu sebetulnya bukanlah sebuah kota penting, terutama pada masa peradaban awal Islam ya. Dan kenapa ini penting sekali sebenarnya saya sampaikan. Karena itu tadi, bahwa ada klaim-klaim para Muslim yang selalu mengklaim Mekah itu adalah kota yang tertua. Dan bahkan di dalam ayat Al-Quran, ada 2 ayat Al-Quran yang menyebutkan hal demikian, bahwa Mekah itu adalah kota tertua dan disebut sebagai ibu kota. Gitu, begitu pentingnya. Nanti akan kita lihat ya, di beberapa nanti ada artikel yang saya akan bagikan nanti kepada Bapak Ibu, bahwa ini begitu mereka percaya dengan klaim-klaim seperti itu. Gitu ya. Ini yang akan kita lihat. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini misalnya artikel yang dimuat di dalam republika.co.id. Ya. Ini saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, ini saya perbesar sebentar. Saya perbesar dulu. Oke, ini dia. Ini saya perbesar. Nah, ini artikelnya Bapak Ibu. Jadi ini ya, penjelasan mengapa Al-Quran menyebut Mekah sebagai Ummul Qura. Nah, Ummul Qura itu ya ibu kota tertua lah kira-kira gitu ya. Jadi di dalam, nanti kita akan lihat nanti beberapa ayat Al-Quran yang menyebut seperti ini ya. Nah, jadi artinya mereka sangat percaya bahwa Mekah ini adalah kota yang sangat tertua. Begitu. Sangat tertua. Gitu ya. Nah, apa yang disampaikan di sini? Coba kita baca. Mekah merupakan sebuah kota yang berusia sangat tua. Ya kan? Ini klaimnya mereka. Mekah merupakan sebuah kota yang berusia sangat tua. Lebih tua dibandingkan kota lain seperti Mesir, Irak, Iran, Yaman, dan Madinah. Kota ini telah dikenal sebelum Islam. Perhatikan ini. Perhatikan klaim mereka ini. Kota ini telah dikenal sebelum Islam. Kapan Islam itu berkembang? Di abad ke-7, ya kan? Dan lebih tepatnya itu ya ketika sekitar di tahun 610, di atas 610 lah kira-kira gitu ya. Jadi Islam berkembang pada masa itu. Nah, perhatikan
time frame-nya itu ya. Perhatikan penanggalan waktunya itu. Jadi Islam itu berkembang di tahun katakanlah 610 karena ya kita hitung aja lah masa hidup Muhammad kan kira-kira itu biar lebih simpel ya. Jadi dibilang kota ini telah dikenal sebelum Islam. Gitu. Ya kan? Nah, yakni sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Klaim ini yang saya bilang ya. Klaim yang besar harus disertai dengan bukti yang besar. Tapi kalau hanya klaim aja yang besar tanpa bukti, itu namanya omong kosong. Itu namanya omong kosong. Ya. Nah, jadi apakah ini klaim ini hanya omong kosong? Nanti kita akan lihat. Nanti akan kita lihat. Tenang saja dan sabar ya. Saya berharap teman-teman muslim dengarkan materi ini dan ambil catatannya. Jangan jangan asal ngamuk-ngamuk. Ini bohong, ini penipu, ini menghina, ini menodai. Dengarkan dulu lah, ya kan? Dengarkan dulu, perhatikan informasi yang disampaikan, lalu kamu cek, gitu ya. Nah, perhatikan klaimnya Muslim di sini ya. Kota ini telah dikenal sebelum Islam yakni sejak zaman Ibrahim alaihi salam. Bayangkan Bapak Ibu. Kapan Ibrahim itu ada? Ya, mereka percaya bahwa Ibrahim itu adalah Abraham ya. Maka itu sekitar 2.500 tahun sebelum Muhammad lahir. Atau sekitar 2.600-an lah kan. Sebelum Muhammad lahir. Artinya kota Mekah ini di dalam pemikiran mereka itu sangat tua. Bahkan sebelum zaman Yesus, kota Mekah itu di dalam pikiran mereka sudah ada. Itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka percayai, itu yang terus mereka didoktrin, gitu ya. Nah, ini perhatikan. Namun menurut Junaidi Halim dalam bukunya, maka Madinah dan sekitarnya, kota Mekah adalah kota tertua di dunia. Bahkan ia sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, perhatikan lebih ngeri lagi kan? Lebih ngeri lagi, bukan hanya ada di zaman Ibrahim, tapi ada di zaman Adam ya kan? Entah siapa yang bangun kota Mekah itu di zaman Adam. Cobalah dulu, mikirlah dulu secara logika lah dulu, siapalah yang membangun kota pada zaman Adam? Gitu. Apakah dibangun oleh Adam bersama istrinya atau dibangun oleh anak-anaknya Adam? Selama masa hidup Adam, ini adalah sesuatu klaim-klaim yang menurut saya ya sangat menarik untuk diuji ya, untuk dilihat kebenarannya dan seperti apa kalau kita lihat nanti misalnya kita akan lihat nanti beberapa peta juga gitu ya. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Oke? Jadi sabar saja kepada teman-teman muslim, sabar saja, dengarkan saja. Oke? Jadi ini perhatikan klaim-klaimnya teman-teman muslim terhadap informasi ini. Mohon kasih tahu kalau ada masalah dengan sound ya, dengan suara saya. Nah, apalagi yang mereka sampaikan sini? Nah, ini dia. Konon Nabi Adam dahulunya diturunkan ke bumi adalah di Mekah. Nah, perhatikan itu Bapak Ibu. Adam diturunkan di Mekah. Artinya kan Mekah itu begitu penting. Itu begitu penting. Nah, sedangkan Siti Hawa di Jeddah ya. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Adam diturunkan di Irak, di Sri Lanka, India dan lainnya. Ini artinya kan nggak jelas orang ini. Yang mana ini yang betul? Apakah di Mekah atau di Irak, di Sri Lanka, India dan lainnya? Ada juga yang mengatakan bahwa Adam awalnya diturunkan di Madagaskar ya kan. Baru setelah dia turun ke bumi barulah dicarinya istrinya itu Siti Hawa di Jeddah dan kemudian mereka pindah ke Mekah. Membangun Mekah mungkin ya kan. Nah, informasi-informasi seperti ini, itulah yang saya bilang itu ya, kita akan uji, kita akan lihat sama-sama apakah benar ya informasi-informasi yang mereka sampaikan ini atau justru hanya sekedar blunder-blunder doang. Ya kan? Hanya blunder-blunder doang. Ini yang mau kita lihat. Selanjutnya, ya kan? Said Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya A Geographical History of the Quran, sejarah geografi Quran, mengatakan bahwa Arab adalah bangsa yang tua. Lihat itu, bangsa Arab yang adalah bangsa yang tua, saking tuanya. Ini perhatikan ini, coba alasan ini. Bangsa Arab adalah bangsa yang tua, saking tuanya tak banyak sejarah menuliskannya. Ini terbalik cara berpikir orang ini. Ini terbalik. Kalau sebuah kota atau negara yang tertua, maka harusnya harus banyaklah catatan sejarahnya.
Bukan malah tidak ada catatan sejarah. Ini kok terbalik cara berpikir orang ini gitu. Cara terbalik ya. Nah, kita lanjutkan ya. Terus dibilang di sini. Penegasan kota Makkah sebagai kota tertua di dunia diperkuat dengan keterangan Al-Quran yang menyebut kota ini sebagai induknya seluruh kota. Perhatikan, itu yang saya bilang tadi ya, induknya seluruh kota atau disebut dengan Umul Qura. Ada beberapa alasan yang menjadikan kota Makkah dijuluki sebagai kota tertua di dunia. Perhatikan ini. Umul Al-Qura berasal dari bahasa Arab, yakni bla 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 bla, dan itu disebutkan di dalam surah Al-An'am dan surah As-Surah. Gitu. Jadi, setidaknya kita sudah dapat poin bahwa memang Muslim percaya bahwa Mekah itu adalah kota tertua dan sangat penting, dan mereka percaya karena saking tuanya nggak ada catatan sejarahnya. Cobalah dulu. Semakin itu dia dibilang Pak Sam ya, semakin tua buta huruf. Itulah cara berpikir mereka. Ya kan? Itulah cara berpikir mereka. Mari kita lihat dulu surat An-An'am pasal 6 ayat 92 ya. Nah, ini dia surat 6 ayat 92 ini. Apa yang dikatakan di sini? Dibilang di sini. Oke, ini dia. Dan ini kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada Umul Qura, ya, dalam kurung Mekah. Udah, jadi memang Mekah itu disebut sebagai Umul Qura. Jadi ada di dalam Al-Quran. Artinya mereka memang percaya itu adalah sebuah ibu kota yang sangat tua. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Nah, kalau kita lihat tafsirnya Bapak Ibu, tadi saya cek tafsirnya. Nah, ini dia. Biar tidak ada dusta di antara kita ya kan. Kita baca tafsir ringkas Kemenak aja lah ya. Tafsir ringkas Kemenak. Nah, Kemenak ini maksudnya Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nah, usai menjelaskan tujuan Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa, pada ayat ini Allah menegaskan tujuan diturunkannya Al-Quran. Dan ini yakni Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah yang berisi tuntunan yang dapat mengantar kepada kebajikan yang melimpah. Apa? Dibilang ya, mereka percaya bahwa Al-Quran dapat mengantar kepada kebajikan yang melimpah. Mungkin ini kalimat-kalimat seperti ini sebetulnya yang perlu diuji ya. Misalnya ya, apakah dengan mengawini 2, 3, atau 4 perempuan itu dapat mengantar kepada kebajikan yang melimpah? Apakah dengan menjadikan istri-istri itu sebagai ladang bercocok tanam itu mengantar kepada kebajikan yang melimpah? Nah, tetapi kita tidak membicarakan itu. Kita ikuti aja lah dulu ini. Kita berbicara tentang Umul Qura dulu ya. Jadi dibilang memberikan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat, Injil ya. Mana ada Injil diturunkan? Mana ada kitab Taurat diturunkan? Dan apa namanya, hukum Taurat pun itu dituliskan bukan langsung gedebuk dari langit gitu. Dituliskan itu dan apa namanya, diterima oleh Musa, bukan tablet itu langsung diturunkan dari surga. Musa yang menyiapkan tabletnya. Setelah disiapkan oleh Musa ya barulah ditulis oleh Tuhan. Ini yang saya pikir ya, setiap kalimat-kalimat orang-orang ini memang perlu diuji. Dan agar engkau, hai Muhammad, memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura, yaitu Mekah. Jadi itu perhatikan ya, Umul Qura itu disebut Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak mempercayainya. Orang-orang yang beriman kepadanya adalah adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, jadi intinya bahwa di dalam Al-Quran, dan bukan hanya satu ayat saja, ini juga di dalam ayat 40, di dalam surah 42 ayat 7 tadi, ya disebutkan di sini, itu disebut kota Mekah itu adalah sebagai ibu kota. Ya, itu disebut sebagai ibu kota. Nah, jadi kita sudah dapat poin bahwa apa yang mereka percayai di sini bahwa itu Mekah itu dianggap sebagai kota tertua. Tetapi bagaimana dengan hasil penelitian para sejarawan? Hasil penelitian para sejarawan seperti apa hasilnya? Ya kan? Nah, ini ya sekali lagi kita akan melihat hasil penelitian misalnya yang dilakukan oleh sejarawan dan dikompilasi lah kira-kira gitu ya. Dikompilasi. Ini bukan penelitiannya J. Smith, tetapi J. Smith mencoba untuk membuat sebuah kompilasi dari informasi-informasi yang telah beredar itu. Dan dia bilang ya,
kalau kita perhatikan, justru kalau kota tertua itu lebih layak diberikan pada Petra. Gitu. Lebih layak disandangkan atau dirujuk kepada suatu tempat yang disebut dengan Petra. Mengapa? Karena usianya kota Petra itu atau lokasi Petra ini jauh lebih tua dibandingkan Mekah, dan Petra ini telah menjadi sebuah pusat perdagangan, pusat jalur perdagangan internasional. Mekah di satu sisi tidak masuk di dalamnya. Bahkan di zaman Muhammad pun Mekah itu bukanlah sebuah kota yang penting. Bukan sebuah kota yang penting. Bagaimana pula itu? Ya, disebut sebagai kota tertua, sementara Petra justru yang lebih layak disebut sebagai kota tertua. Dan lebih lucunya lagi, dan bukan lebih lucu sih, maksudnya lebih anehnya lagi, ya, menurut informasi yang disampaikan misalnya oleh Azraqi, ya, Azraqi ini adalah kayaknya dia ini seorang ulama. Ini informasinya saya cari tadi di Wikipedia, ya. Ini saya perbesar untuk Bapak Ibu. Nah, Azraqi ini adalah dia ini seorang penafsir, ya, seorang komentator lah, dan juga seorang historian, seorang sejarawan, dan yang menulis kitab Akhbar Makkah, gitu ya. Akhbar Makkah. Jadi namanya itu Muhammad Ibnu Abdi Allah Al-Zaraqi, gitu ya. Nah, jadi ini hidup, ya, di abad ke-9. Ya, jadi dia juga banyak menulis tentang Mekah inilah, ya, tentang Mekah ini. Dan dia menjelaskan tentang ciri khas atau karakteristik dari sebuah kota Mekah yang dia pahami itu, gitu ya. Dan lebih anehnya, apa yang dijelaskan oleh Al-Zaraqi ini atau Azraqi ini di dalam bukunya, ya, karakteristik atau ciri khas kota Mekah di dalam bukunya Azraqi ini justru lebih cocok dengan karakteristik Petra dibandingkan dengan Mekah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya kan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Maka itulah sebetulnya kenapa banyak sekarang peneliti-peneliti Barat mencari tahu ini kenapa? Ya, justru deskripsi sebuah kota yang mereka anggap itu adalah Mekah. Kenapa justru ciri-ciri itu lebih cocok pada Petra? Ya kan? Maka misalnya Dan Gibson itu justru lebih percaya bahwa Petra itu adalah Mekah. Cuma namanya itu atau Mekah itu sebetulnya, ya, banyak hal-hal yang ada di Mekah itu hanyalah sebuah copy paste lah dari kota Petra ini. Gitu ya. Nah, misalnya apa yang diceritakan oleh Azraqi ini, ya, di dalam bukunya, misalnya di dalam bukunya itu dia mendeskripsikan tentang bentuk Ka'bah itu, misalnya, ya, tentang Ka'bah, tentang dimensi Ka'bah, gitu ya. Terus dia juga menceritakan tentang Safa and Marwa Mountain, ya, pegunungan Safa dan Marwa itu, ya, yang ada hubungannya dengan tempat-tempat untuk penyembahan berhala. Kemudian juga tentang the washing of water, ya. Jadi yang dipercaya kalau di Mekah itu mereka percaya bahwa ada sungai Zam-Zam, ya kan. Nah, sementara kalau di kota Petra itu ada kanal-kanal, ya. Ada kanal-kanal air, artinya ada memang sumber-sumber air di sana yang justru lebih cocok, ya, bila dibandingkan kalau itu dibandingkan dengan Mekah, gitu. Karena kenapa? Di Mekah cuma satu-satunya sumber air itu yang Zam-Zam Valley itu, ya, yang bisa dirujuk, gitulah kira-kira, ya. Cuma Zam-Zam itu, dan J. Smith mengatakan, ya, itu bisa penjelasannya adalah karena selama ini kan Muslim selalu mengatakan itu buktinya bahwa Zam-Zam itu ada di Mekah kok, gitu. Itu yang selalu dikatakan oleh Muslim. Tetapi penjelasannya adalah bahwa penamaan kepada Zam-Zam air Zam-Zam itu atau sumur Zam-Zam itu hanyalah copy paste dari Petra. Jadi namanya itu dipinjam, ya, dari Petra. Ya,
Yang sebelumnya sebetulnya itu adalah sumur Zam-Zam itu justru ada di Petra, tetapi namanya itu dipinjam digunakan di Mekah. Nah, ada banyak hal-hal yang lain yang dideskripsikan oleh Azraqi ini dalam bukunya, dan itu persis lebih cocok kalau dibanding lebih cocok untuk Petra itu sendiri. Nah, tetapi lebih daripada itu, apa yang poinnya adalah bahwa lokasi atau Petra ini jauh lebih tua dan sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan Mekah. Tidak seperti klaim Muslim yang mengatakan bahwa Mekah itu adalah sebuah ibu kota yang sangat tua. Oke, sudah dikenal atau sudah ada pada masa Abraham, bahkan di zaman Adam. Ya, kalau ada di zaman Abraham dan zaman Adam, kenapa nggak ada catatan sejarahnya? Kenapa terbalik-terbalik? Ya kan? Kenapa terbalik-terbalik? Gitu. Ini dari Ivan Hu ya. Belajar lebih serius tentang sejarah Islam itu lebih baik daripada cari sensasi dan menyimpan kebencian. Mana ada saya benci? Mana ada kami benci di sini? Ini sedang belajar ini. Ini sedang kami pelajari ini tentang Islam. Ini perhatikan ini. Kan udah dibaca ini ya. Coba perhatikan. Ini kan sejarah Islam ini. Ya kan? Dari klaim-klaim para Muslim itu, makanya kita uji kan. Kita cek. Ya kan? Kok kebencian pula? Kamu ini lucu deh. Lebih lucu daripada lebih lucu daripada Sule, ya kan? Nah, kita lanjut, oke? Saya berharap teman-teman Muslim berkomentar agak-agak ini dulu deh, agak-agak berbobot sedikit lah, biar ada bahan cerita saya juga nanti ke depan, ya kan? Ketika kamu membantah informasi yang disampaikan oleh sejarawan-sejarawan ini kan, lalu saya cari tahu apa benar yang kamu bilang itu, ya kan? Maka saya akan membahasnya lagi. Saya akan juga lebih serius untuk menguji klaim-klaim kalian ini, klaim-klaim polemikus Muslim ini. Saya akan uji gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kalau dilihat dari sisi peta? Nah, perhatikan di sini bahwa sebelum Islam ada, kita sudah tahu bahwa sudah berkembang kekristenan, sudah ada juga kekaisaran Bizantin ya, misalnya ya. Nah, di dalam kekaisaran seperti itu sudah ada peta di abad ke-7 lah misalnya ya. Karena kan peta sebelum itu kan susah dicari ya. Tetapi kita akan fokus melihat pada peta-peta abad ke-7. Nah, ini seperti yang ditampilkan oleh Dr. J. Smith di dalam videonya ini ya. Kita akan lihat. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah peta di abad ke-7. Oke. Ini sebentar display, oke. Nah, udah jelas ya. Ini adalah peta yang ada di abad ke-7, yaitu dari Bizantin, dari kekaisaran yang Bizantin lah ya. Nah, perhatikan di sini bahwa itu ada jalur-jalur perdagangan, ya, jalur-jalur perdagangan yang warna hijau itu, bahkan tidak singgah ke Mekah, dan kota Mekah itu tidak diketahui. Justru Petra sudah menjadi pusat perdagangan di sini, ya. Bapak Ibu bisa melihat kursor saya ya di sini. Dan Mekah itu namanya aja pun nggak ada di peta. Ini abad ke-7. Ini abad ke-7. Bukan zaman Abraham yang 2500 tahun sebelumnya. Ini masa perkembangan Islam di abad ke-7. Hah? Cemana ini Muslim? Cemana ini? Kenapa nggak ada kota Mekah? Ini di abad ke-7 di peta ini. Kalau itu Mekah begitu penting pada masa itu, kenapa lah Mekah itu tidak disebutkan di dalam peta ini? Ya kan? Apakah cuma satu peta? Oh tidak, Ferguso, bukan hanya satu peta, Ferguso. Ini peta. Nah, ini adalah tentang jalur perdagangan di Arab juga. Perhatikan, ini masih di abad ke-7 juga. Ini abad ke-7. Oke? Ini dia. Apa yang hilang? Kota Mekah itu nggak ada dalam peta di abad ke-7. Itu yang harus kamu pahami, teman-teman Muslim. Pahamilah hal ini. Ya kan? Mekah itu nggak ada ini di tanda tanya ini nggak ada. Jalur perdagangan ini. Kalau Mekah itu begitu penting, nggak mungkin lah orang nggak ke sana, ya kan? Nggak mungkin.
Ini orang cuma ke jalur ini ke Medina, tapi langsung ke Petra. Petra sudah ada, di abad ke-7 sudah ada. Sudah ada itu. Kenapa Mekah tidak disebutkan? Apakah cuma itu doang? Masih ada lagi peta yang lain. Ini di abad ke-7 juga. Oke, nah tadi sudah kita lihat ini ya. Nah, terus ada peta lebih komplit lagi ya, lebih mendeskripsikan keadaan. Misalnya ini kalau lebih awal lagi, misalnya di abad ke-6. Ini abad ke-6 ini. Ya kan? Ini abad ke-6. Pak Alex Benny, saya pakai OBS Pak, bukan pakai StreamYard. Jadi nggak bisa diskusi, nggak bisa bagi link. Saya pakai OBS untuk streaming. Karena StreamYard saya bermasalah, nggak tahu apa masalahnya. Tiap kali saya pakai StreamYard, audionya nggak bagus, putus-putus suara. Nah, jadi ini perhatikan, ini adalah peta di abad ke-6. Ini adalah peta di abad ke-6. Mana ada Mekah? Ini yang ada tanda tanya ini. Kota Mekah ini nggak ada. Tapi katanya kota tertua. Katanya kota tertua. Ya kan? Ini abad ke-6. Ini adalah peta Arabia. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Apakah cuma itu lagi? Masih ada peta yang lain. Kita lihat peta yang lain. Ini adalah peta masih di abad ke-7 juga. Ya, peta Arab. Ini abad ke-7. Harusnya kan Mekah itu menjadi kota yang sangat penting dong. Abad ke-7 kan masa perkembangan Islam. Masa nggak ada Mekah? Mekahnya kok nggak ada? Tapi Petra ada. Kota Petra ada, tapi Mekah nggak ada. Bagaimana ini? Kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi katanya tadi kota yang sangat tertua sudah ada di zaman Ibrahim, sudah ada di zaman Adam. Dan bahkan dikatakan Adam itu ya ke Mekah juga. Ibrahim juga bersama anaknya membangun Ka'bah di Mekah. Gimana ini? Ya kan? Kalau segitu pentingnya kota Mekah itu, kenapa tidak ada di dalam peta? Itu intinya. Padahal ini di abad ke-7. Ini abad ke-7. Nah, saya berharap teman-teman muslim yang sedang menonton ini tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu dalam-dalam, ya kan? Baru resapi informasi ini. Aduh, jangan-jangan selama ini saya ditipu. Sama seperti yang di artikel tadi itu kan. Wah, artikel itu ngarang bebas rupanya. Jangan-jangan selama ini saya ditipu. Katanya Mekah adalah kota tertua, tapi nggak ada di peta. Gimana ini? Nah, jadi tarik nafas dulu. Kalau ada air teh, bikin air teh dulu. Pakai gulanya dikit aja, jangan terlalu banyak gula, nanti diabetes, ya kan? Nah, minum dulu pelan-pelan, kasih kalau masih panas, kasih es, ya kan? Nah, resapi informasi ini. Resapi informasi ini. Oke? Nah, intinya kenapa? Intinya apa di sini? Di abad ke-7 pun, kota Mekah itu nggak ada. Itu intinya. Apa itu saja petanya? Bukan Ferguson, masih ada peta yang lain. Ini peta yang lain juga. Di abad ke-7 juga. Masih. Sama aja, nggak ada. Kota Mekahnya nggak ada. Bagaimana ini? Ini lagi. Banyak peta-peta di abad ke-7 ini. Karena kenapa ini banyak peta-peta di abad ke-7? Karena kerajaan Sasanian ya, kerajaan Sasanian atau kerajaan kita bilanglah kerajaan Sasanian, kerajaan Bizantin itu, dan juga kekuasaan kekristenan sudah menyebar pada abad ke-7 ini, udah luas itu. Jadi teknologi sudah maju, ya, tulis menulis itu sudah maju sebetulnya. Muhammad aja yang dipercaya nggak bisa menulis pada abad ke-7, tapi orang-orang lain udah bisa ini, udah ada petanya kok, gitu. Udah bisa ditelusuri misalnya mana ini daerah-daerah yang ini yang sudah maju gitu ya. Bagaimana ini? Ya kan? Bagaimana ini? Nah, resapi. Sekali lagi kepada teman-teman muslim, resapi ini. Nah, ini peta lagi yang lain, ya kan? Nah, ini adalah peta yang disebut dengan teori
teori rute perdagangan ya. Nah, ini juga ini yang dibuat oleh Montgomery Ward ya. Jadi menurut Montgomery Ward ini ya, jalur-jalur perdagangan pada abad itu ya, dia bilang seperti ini. Nah, perhatikan itu jalur-jalurnya itu adalah jalur-jalur perdagangan pada abad ke-7 itu. Oke. Nah, perhatikan ini ada kerajaan Sasanian dan Bizantin ya. Ini di sekitar sini. Dan di dalam peta ini petanya Petra itu ada. Tetapi Mekah itu nggak ada. Di masa ini kota Mekah itu ada, tetapi bukanlah sebuah jalur yang dijadikan sebagai salah satu jalur rute perdagangan yang utama. Oke? Nah, perhatikan ini. Ya. Dan menurut teorinya Montgomery Ward ini, ya, itu Mekah itu bahkan memang dia perkirakan itu menjadi salah satu kota penting, tetapi lebih lucunya di dalam teori dia itu, karena kenapa? Banyak Muslim menggunakan peta Montgomery Ward ini sebagai dasar yang membuktikan bahwa kota Mekah itu sudah tua. Tetapi masalah dengan peta Montgomery ini, ya ini sekedar informasi aja lah kepada semua ya, baik kepada Muslim maupun kita sebagai non-Muslim juga. Ya, masalah dengan peta Montgomery Ward ini adalah dia mengatakan bahwa jalur perdagangan itu yang mulai dari yang bulat ini ya, dari Adan ini, itu menuju ke Petra itu melalui jalur darat dan melewati Mekah. Itu yang dia sampaikan di dalam peta ini, itulah penjelasan dia. Tetapi apakah itu masuk akal atau tidak? Mari perhatikan bahwa justru itu menjadi dipertanyakan. Mengapa? Karena kalau dari Adan sampai ke daerah ini, kalau melalui jalur darat, lalu ini adalah dataran tinggi. Ngapain dia turun ke Mekah? Itu tidak masuk akal. Dia akan terus meneruskan perjalanannya. Mungkin dia akan melewati Medina, Yatrib ya, Khaybar, dan menuju ke Petra gitu. Jauh lebih masuk akal. Dari pengapain dia turun ke Mekah? Gitu. Dan bukannya itu lagi. Bukan hanya itu masalahnya ya. Ini yang dia bilang ya. Jadi menurut peta Montgomery tadi itu, dia turun ke Mekah. Tapi pertanyaan kenapa dia turun ke Mekah? Apa yang dihasilkan di Mekah? Nggak ada juga. Ya kan? Dan bagaimana solusinya ya? Ini jalurnya yang dia coba jelaskan. Nah, ini yang selalu digunakan oleh polemik Muslim untuk menjelaskan tentang begitu pentingnya kota Mekah itu. Tetapi apakah ini bisa masuk akal? Justru jalur, setelah ditelusuri, jalur yang masuk akal itu adalah justru jalur perdagangan itu melalui jalur laut. Kenapa? Pertama, jalur laut itu lebih efisien. Kapal itu bisa didorong oleh kekuatan angin, tidak perlu menjaga-jaga keselamatan unta, tidak perlu harus dijaga oleh pengawal-pengawal yang banyak, karena di daratan pasti banyak ini yang suka merampok kan buktinya kan misalnya orang-orang Khaybar pada masa Muhammad kan ada orang-orang Khaybar yang dihadang juga kan oleh pengikut Muhammad kan, pada yang kita percaya lah di hadis-hadis kan begitu kan. Nah, artinya bahwa perjalanan darat itu sangat beresiko gitu. Ya, sangat beresiko. Nah, jadi apa yang terjadi? Justru jalur laut lah yang lebih masuk akal, dan bukan Mekah lah yang menjadi kota singgah. Justru kota yang ada di sebelah barat ini, yang ada lingkaran ini. Bukan Mekah di sebelah atas yang nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi peta yang selama ini terus dibangga-banggakan oleh Muslim itu justru menjadi bumerang dari klaim-klaim mereka itu saja. Dan sekali lagi, itu tidak bisa menjawab tentang klaim Muslim yang mengatakan bahwa Mekah itu adalah kota tertua di dunia. Kota tertua di dunia. Ya kan? Nah, ini lihat ya, kembali lagi ke peta yang tadi itu. Nah, jadi orang yang mau berdagang, apalagi dalam jalur internasional, ya, mereka akan lebih memilih jalur laut, bukan jalur darat. Gitu ya. Ini adalah peta modern ya.
Ini adalah Petra modern. Kalau kita lihat ini Mekah, ini Medina, dan di sinilah sekitar inilah Petra. Jadi orang akan lebih memilih untuk memilih jalur laut, ya, karena ya lebih simple, lebih cepat sampai, ya, tidak perlu banyak pengawal, tidak perlu untuk memberi makan onta ataupun karena kuda nggak mungkin bisa kuat dia apa kan di daratan dan dengan perjalanan yang panjang. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari sini? Ya, apa yang bisa disimpulkan dari informasi ini, ya? Ini J. Smith mengatakan begini, ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Inilah yang bisa kita perhatikan. Kemarin kan kita sudah bahas ini, ya, bahwa justru Petra inilah, lokasi Petra ini adalah sebuah lokasi yang lebih tua dan telah menjadi pusat perdagangan dunia jauh sebelum Mekah itu ada, jauh sebelum Islam itu ada, dan telah menjadi pusat perdagangan baik itu dari Asia Timur ke barat juga ke Libya, ke Kairo, ke Mesir, ya. Dan kemudian ke arah Pakistan misalnya, ya, ke arah timur, ya, ke Pakistan, Iran, Afghanistan. Nah, jalur ke bawahnya, jalur ke selatan, ke Mekah, jalur daratnya nggak ada. Justru yang ada adalah jalur laut yang orang akan tempuh. Ini perhatikan garis hijau ini. Mekah itu nggak ada. Ya, signifikansi kota Mekah itu di dalam jalur perdagangan dunia masa lalu itu nggak ada. Gitu. Nah, justru, ya, kalau kita perhatikan Mekah itu, ya, kalau dari sejarah, Mekah itu baru menjadi pusat perhatian setelah tahun 702. Artinya itu di abad ke-8. Gitu? Itu di abad ke-8 barulah kota Mekah itu atau Mekah itu menjadi daerah atau menjadi kota yang penting. Dan kalau kita perhatikan, ya, kita sudah membahas beberapa hari yang lalu bahwa Al-Quran itu dikompilasi setelah Muhammad meninggal. Itu artinya di atas 632. Nah, kemudian, dan kalau kita perhatikan itu Islam berkembang dan terus berkuasa di abad ke-8, ya, kan kira-kira gitu, ya. Dan barulah Mekah itu menjadi sebuah tempat yang terkenal. Jadi di masa Muhammad pun Mekah itu nggak terkenal begitu, ya. Justru yang terkenal itu, dan sekali lagi saya hanya mengingatkan kepada teman-teman muslim, justru deskripsi tentang apa yang dituliskan oleh penulis yang saya sampaikan tadi itu, siapa tadi namanya itu, lupa saya. Azraqi, ya, penulis yang namanya Azraqi itu justru lebih cocok untuk deskripsi Petra dibandingkan Mekah, dan Petra ini lebih tua dibandingkan dengan Mekah. Nah, perhatikan di sini, ya. Mekah ini disampaikan oleh Dr. J. Smith, Mekah itu bukanlah sebuah jalur internasional yang paling tua, ya. Dan kenapa Mekah itu tidak dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi atau kota singgah lah, ya, di dalam jalur internasional itu? Karena ada Laut Merah ini. Ada Laut Merah kok, ngapain gitu kan? Ngapain? Gitu, ya. Dan kemudian bukan hanya itu lagi, ya, mungkin banyak orang mengatakan atau banyak muslim mengatakan, tetapi kan Mekah itu kan pusat bahasa Arab gitu kira-kira, ya. Orang di Mekah itu akan menggunakan bahasa Arab. Hei, lihat, perhatikan, orang-orang Nabatean juga itu menggunakan, ya, menggunakan bahasa Aramaik itu, ya, yang memberikan, ya, yang di waktu-waktu selanjutnya itu yang melahirkan bahasa Arab. Jadi Petra itu jauh lebih layak untuk menyandang menyandang nama sebagai kota tertua, bukan Mekah. Oke? Dan beberapa waktu yang lalu juga kita sudah lihat bahwa Petra itu telah dijadikan sebagai arah kiblat. Arah kiblat sampai di tahun 624. Oke? Di 624 itu Petra itu telah dijadikan sebagai arah kiblat. Ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini oke, tunggu dulu, ya. Ini menarik. Kemarin saya juga baru tahu, ya. Baru cek websitenya Dan Gibson, ya. Dan Gibson website.
Oke, tunggu ya Bapak Ibu, sabar-sabar. Ini dia The Sacred City. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ke situs ini namanya The Sacred City. Nah, di sini ada klik bagian data. Bagian data kita bisa melihat dengan jelas di sini ya. Ini Early Qiblat Tools. Jadi ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk melihat arah kiblat itu pada awal-awal perkembangan masa Islam. Ini menarik ini. Harusnya teman-teman muslim menggunakan alat ini untuk memperdalam tentang sejarah Islam, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita klik ini? Ini dia Bapak Ibu. Inilah yang saya mau teman-teman muslim lihat, perhatikan. Nah, inilah arah kiblat. Ini adalah Yerusalem. Ini saya perkecil mapnya. Gimana ini memperkecil mapnya? Oh, ini. Kita perkecil mapnya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Ini Petra. Ini kota Petra ya. Ini kota Petra. Ini Petra. Nah, kemudian ini adalah Yerusalem di atas ini ya. Nah, kemana arah kiblat? Itu lebih banyak ke Petra. Dan ini kalau misalnya kita lihat di dalam ini ya, di sebelah kanan ini, misalnya pada masa Muhammad misalnya ya, masa Muhammad. Kemana arah kiblat masa Muhammad? Ya kan? Masa Muhammad kemana arah kiblat? Inilah. Ini dia. Arah kiblatnya bahkan tidak diketahui. Bahkan ada yang mengarah ke Petra, ini kan, ini misalnya ini yang mengarah ke Petra ini, ya, ini juga di tahun 600 ini ada yang mengarah ke arah Petra, gitu ya. Nah, jadi di masa Muhammad pun Mekah itu bukanlah sebuah arah kiblat. Menarik kan? Menarik kan? Ini jadi nanti Bapak Ibu ke situs ini aja jadi untuk melihat arah kiblat itu. Teman-teman muslim silakan gunakan alat ini ya. Ini dan Gibson sudah mendedikasikan hidupnya untuk membuat peralatan ini untuk Anda supaya tahu kalian sejarah Islam awal mula-mula. Ya kan? Nah, ini di zaman Muhammad. Bagaimana setelah zaman Muhammad ya? Misalnya di dalam zaman Umayyad misalnya ya. Ini dia. Ya, cuma segelintir ya, justru lebih banyak merujuk mengarah kepada Petra. Yang mengarah ke Mekah ini cuma satu. Ayah. Bagaimana ini? Ini semua ke Petra ini di masa Umayyad. Ya, Umayyad. Gimana ini? Oke? Atau misalnya kita lihat misalnya di masa ini ya. Ini lebih banyak lagi ya. Ini di masa-masa keemasan Islam malah ini ya. Ini kan masa-masa keemasan Islam ini. Tetapi semuanya itu lebih banyak yang mengarah ke Petra. Ini saya perkecil. Biar Bapak Ibu bisa dapat feel-nya. Ini dia. Ini Mekah di bawah ini, Mekah. Ini bagi kota Mekah. Ini nggak ada yang mengarah ke sana. Justru mengarah semua ke Petra. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ini yang seperti yang dibilang Ibu Linda Juni. Lapan yang mana aneh aja. Ya iyalah. Teman-teman muslim pasti pening ini. Kenapa awalnya itu arah kiblat mengarah ke Petra bukan ke Mekah? Padahal Mekah itu sudah dibilang Mekah adalah kota yang paling tua dan menjadi ibu kota. Bagaimana ini ya kan? Bagaimana ini? Mari kita lihat di zaman yang ini masa Abbasid ya. Sama juga. Ya. Sebagian memang sudah mulai mengarahkan kiblatnya itu ke Mekah. Ya, udah mulailah satu-satu atau satu-dua lah arah kiblat itu diarahkan ke Mekah, dan itu adalah di masa Abbasid. Gitu ya. Artinya apa? Artinya apa kalau kita perhatikan di sini? Bahwa di awal-awal perkembangan Islam, bahkan Mekah pun bukanlah sebuah kota yang signifikan. Bukanlah sebuah kota yang seperti digembar-gemborkan oleh mereka, polemikus muslim mengatakan, ini adalah kota yang sangat penting. Ya kan?
Kalau kita pilih Mekah di sini, ini berapalah? Ini bandingkan ini adalah arah kiblat ya. Ini mulai dari abad ke ini dari tahun berapa ini? Dari tahun 700 sampai bahkan sampai abad ke-9 ya, di permulaan abad ke-9. Ini mulai dari mulai dari tahun 727. Ini yang saya bilang tadi kan. Itu yang saya bilang tadi bahwa Petra telah dijadikan sebagai arah kiblat sampai tahun 624. Nah, mulai di tahun 727 ya, barulah Mekah itu dijadikan sebagai arah kiblat. Ini perhatikan ini. Ya, 627. Oh, ini saya bagikan link dulu ya. Ini linknya ini bagus sekali nih. Kalian teman-teman nanti Bapak Ibu Muslim juga silakan pakai ya. Klik link itu, lihat sendiri untukmu ya. Ini arah kiblat. Misalnya kita klik kiblat untuk Mekah. Ini baru ada justru mulai dari tahun 727 ini ya. Gitu. Bagaimana kalau kita lihat Petra? Ini ke Petra. Banyak. Ya kan? Nah, justru itu terjadi lebih awal, misalnya di di tahun 626 gitu. Petra ini 600-an ya. Dan bahkan pada abad ke-8 pun masih ada gitu. Ya, sekali lagi itu inti yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa Mekah itu ya, menurut penelitian sejarah bukanlah sebuah kota yang penting. Bahkan untuk sejarah Islam pun Mekah itu pada awalnya bukanlah kota yang begitu penting. Ya, tetapi menjadi pertanyaan, mengapa secara eksplisit, ya bukan secara eksplisit, kenapa secara eksklusif ya, banyak penafsir saat ini mengatakan Ummul Qura itu adalah Mekah. Sementara kalau kita perhatikan justru yang lebih layak untuk menyandang gelar kota yang paling tua atau Ummul Qura itu adalah Petra. Dan ciri khas yang diceritakan misalnya di dalam Al-Asraq tadi itu, yang dalam bukunya itu adalah Petra itu sendiri. Jangan-jangan penafsir atau penerjemah Al-Quran itu ya salah paham mereka. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi karena dari sejarah justru Petra. Gitu. Oke? Nah, jadi apa kesimpulannya? Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Jasmine ya. Kesimpulan, Petra seems to have been the original sanctuary which become Mecca. Oke, Petra is not much too far north to support the later traditions. Jadi dari penelitian sejarawan ini ya, dan juga tentu saja ini hasil penelitian daripada Dan Gibson ya, bisa dipastikan atau ya setidaknya bisa dipahami lah kira-kira gitu ya. Jangan kita bilang dipastikan lah, tapi bisalah kita mengerti, setidaknya memahami bahwa pertama, Petra lebih tua dari Mekah. Kedua, Mekah tidaklah signifikan, tidaklah begitu berarti, tidaklah begitu penting bahkan di awal-awal masa peradaban Islam mula-mula. Yang ketiga, Petra itu lebih cocok untuk menggambarkan kota Mekah yang dirujuk di dalam Al-Quran itu ataupun di dalam hadis-hadis. Bukanlah kota Mekah yang dikenal saat ini. Itu intinya. Itu intinya dari informasi ini. Jadi sekali lagi teman-teman Muslim, ayo dong. Ya, ini adalah sejarah. Ya, sejarah itu nggak berbohong. Lokasi itu nggak berbohong. Ya, patung-patung yang ditemukan misalnya di dalam proses penggalian misalnya di dalam arkeologi itu nggak berbohong. Sama seperti kemarin kita kan, koin-koin yang ditemukan oleh Dr. Odon itu nggak berbohong. Koinnya nggak berbohong, nggak bisa. Orang bisa berbohong tapi koin nggak. Gitu. Koin tidak berbohong. Musaf-musaf yang ditemukan tidak berbohong itu. Orang-orangnya bisa berbohong tapi apa yang ditemukan itu nggak bisa berbohong. Dia akan menyediakan informasi keberadaannya gitu. Dan apalagi kalau kita bisa melihat peta-peta yang tadi itu, peta-peta yang masa lalu itu nggak bisa berbohong. Nggak bisa. Orang bisa berbohong, tapi temuan-temuan itu nggak bisa dia. Dia hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri tentang keberadaannya gitu. Oke? Jadi
Oke, jadi itu yang saya mau sampaikan malam ini. Sekali lagi, pelajarilah ya. Daripada teman-teman muslim ngamuk-ngamuk di kanal saya ini kan, tuliskan komentar yang enggak, tuliskan komentar yang enggak ada hubungannya ya kan. Lebih bagus bikin kopi, bikin teh, ya kan, bikin teh, kasih gulanya dikit, jangan sampai diabetes, kucek, kalau mau teh dingin kasih sedikit es, minum, ya, tarik napas dalam-dalam, pelajari, apa sih, kenapa sih begini, kenapa kok temuan arkeologi berbeda sih dengan apa yang saya dengar selama ini, itu yang harus kamu kerjakan dong, ya kan? Daripada kamu datang ke sini lalu koar-koar, ya kan, ngamuk-ngamuk di live chat, di kolom komentar nanti di video ini. Nggak perlu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ini di sini sudah setengah 12 lewat. Sampai jumpa untuk acara-acara selanjutnya. Kita akan melihat nanti ya. Saya lebih, untuk akhir-akhir ini saya sangat tertarik dengan sejarah-sejarah ini ya. Masalah-masalah sejarah ini. Karena masalah sejarah ini kan nggak itu terlepas dari keyakinan masing-masing gitu ya. Kita melupakan dulu keyakinan itu. Kita hanya melihat dulu fakta sejarah dulu gitu. Nah, tetapi ketika misalnya begini, ketika Muslim memutuskan misalnya, apapun yang dikatakan sejarah, saya akan tetap percaya bahwa memang Mekah itu adalah ibu kota yang paling tertua di dunia. Ya silakan. Nggak ada yang salah dengan itu. Silakan saja. Tetapi ketika sejarah mengatakan berbeda dengan apa yang Anda yakini, jangan ngamuk-ngamuk. Terima faktanya lah. Faktanya demikian, mau gimana mau dibilang. Ya kan? Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, silahkan untuk subscribe yang belum subscribe ya, itu dulu. Dan yang kemudian kepada teman-teman Muslim yang begitu tidak terima dengan informasi ini, ya silakan aja dislike ya kan, banyak-banyak ya kan. Nah, jadi tapi kalau misalnya kamu merasa juga ini informasi berguna untukmu untuk mempelajari keyakinanmu di dalam kamu mempercayai Allah SWT, ya silakan juga, ya kan? Silakan subscribe dan bagikan informasi ini kepada teman-teman supaya banyak orang mengetahui informasi seperti ini. Sekali lagi, saya hanya membantu teman-teman Muslim untuk memahami informasi yang disampaikan oleh peneliti-peneliti di negara-negara Barat ini, ya. Saya hanya membantu untuk coba membreakdown dan membuat sesimpel mungkin di dalam bahasa yang sederhana ya. Kalau saya berbicara misalnya menggunakan istilah-istilah yang rumit, ya itu kan nggak ada gunanya, karena memang tujuan saya supaya informasi ini sampai kepada banyak orang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ya, makanya saya berusaha untuk mencari kata-kata yang mudah dipahami, ya, bahasa-bahasa kita sehari-hari. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan terus menyertai kita. Salam semuanya. Selamat malam.